Karena manusia itu dipenuhi dengan nafsu, tapi ketika manusia itu bisa mengendalikan nafsunya, maka dia lebih tinggi daripada malaikat. Sementara malaikat itu tidak dibebani nafsu, sehingga malaikat itu tidak mungkin ingkar kepada Tuhan. Ada malaikat yang tugasnya untuk mencabut nyawa, ya tugasnya mencabut nyawa aja. Nggak ada malaikat kalau ngomong, hari ini aku males, besok aja. Nggak ada seperti itu. Malaikat itu diperintahkan nyabut nyawa, kerjanya nyabut nyawa. Ada malaikat diperintahkan untuk sujud, kerjanya sujud. Nggak ada, hari ini capek, saya nggak mau sujud. Nggak ada seperti itu, karena malaikat tidak punya nafsu. Sementara manusia memiliki nafsu. Nah, manusia yang memiliki nafsu dan dia mampu mengendalikan nafsunya, maka dia lebih tinggi daripada malaikat, begitu. Monggo Bang Juma lanjut. Terus kalau boleh tahu nih, ini manusia yang bisa mengendalikan nafsu tuh ada nggak kira-kira ini Bang? Baik, Gurunda monitor. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan pertanyaan saudara, mulia mana malaikat dengan manusia? Jadi kalau dikatakan mulia mana, jelas semua makhluk Allah itu mulia. Hanya saja ketakwaan yang terdapat pada diri manusia itu jauh derajat ketinggiannya daripada malaikat. Malaikat bertakwa, malaikat takut, malaikat tunduk kepada perintah Tuhan karena mereka tidak punya syahwat. Tapi manusia yang beri syahwat kemudian kehendak bebas, free will, yang mampu menekan dirinya untuk tidak melakukan sifat kehewanan yang ada pada dirinya, itulah tingkat ketakwaan yang paling tertinggi. Kita lihat apa yang kemudian berubah pada diri manusia ketika manusia itu mati. Ini bukti bahwa manusia itu derajatnya tinggi, tetapi manusia itu juga bisa rendah seperti yang diterangkan oleh guru saya barusan. Ketika manusia mati, yakinlah kita bahwasanya dunia tidak akan bersedih atas kita ini, dan rotasi kehidupan akan tetap berlanjut. Jabatan, harta dan semuanya akan diambil oleh orang. Jangankan harta Bung, jangankan tahta yang kita punya, pangkat yang kita punya, nama yang kita disandingkan dari lahir saja sudah jijik untuk kita pakai. Nama itu yang jijik. Kenapa? Karena kita pada dasarnya adalah manusia yang makhluk yang diperuntukkan untuk diuji. Coba bayangkan misalnya kalau ada seorang teman kita meninggal, semisal Pak Bom Bom. Ketika Pak Bom Bom mati, meninggal dunia, dia tidak pernah lagi disebut namanya tuh. Sini Bom Bom kita mandikan. Tidak ada. Yang disebut adalah mayat. Sini mayatnya kita mandikan. Ketika ada seorang muslim kemudian meninggal dunia, nama besar misalnya, dia adalah tokoh yang paling besar, atau misalnya dia seorang presiden sekalipun, begitu dimandikan jenazahnya, misalnya Presiden Soeharto meninggal karena dia punya nama itu adalah singa Asia atau macan Asia, begitu meninggal, sini mayatnya Soeharto, tidak, sini mayat itu. Begitu mau disalatkan, mayatnya geser ke sini, taruh ke depan, tidak lagi disebut namanya. Soeharto suruh baring di depan, nggak ada lagi. Jadi apa yang menjadi ujian manusia itu berbeda dengan malaikat. Kenapa manusia itu diberikan kemudian kedudukan paling tinggi? Ketika malaikat disuruh para sujud, malaikat, iblis semua disuruh sujud. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi pemimpin. Malaikat bukan jadi pemimpin, iblis bukan jadi pemimpin, tetapi manusia menjadi pemimpin. Karena dia menjadi pemimpin, maka dia harus dinetralkan. Jangan diciptakan dengan membawa dosa, jangan. Dia harus steril dalam bentuk fi aksani takwim. Takwim. Nanti setelah berjalannya waktu kita lihat siapa di antara manusia yang diberi kesempurnaan ini kemudian yang lari kabur dari konsep kodratnya sebagai manusia. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah, ulaika alladhi innal ladhina amanu ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang beriman dikatakan khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Orang-orang kafir
Syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena sudah dikasih label makhluk sempurna, dikasih akal, dikasih syahwat, kehendak bebas, potensi, kemudian baik fisiknya dan pemikirannya diberikan kesempurnaan. Tapi mereka menyalahi, maka dikatakan syarrul bariyah. Mereka yang memanfaatkan kedudukannya sebagai makhluk sempurna, maka dikatakan khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Jadi kedudukan antara manusia dengan malaikat, manusia jauh dari segala aspek ya dibandingkan dengan malaikat. Malaikat hanya diberi perintah sujud sejak dia dicipta sampai dia dimatikan oleh pencipta yang kerjanya hanya sujud. Ketika diperintahkan, kamu saya peruntukkan untuk bagi rezeki, sejak mereka dicipta sampai mereka meninggal, kerjanya cuma seperti itu. Tapi kalau manusia, apa kata Allah? Yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Aku berikan kemudian jalan. Siapa yang mau ikuti jalanku silakan, siapa yang ingkar kepada jalanku juga silakan. Nah inilah kemudian makanya bukan malaikat yang disiapkan surga dan neraka, tapi yang disiapkan surga dan neraka adalah manusia yang memiliki dua potensi. Potensi baik, potensi jahat. Kalau dia baik surga, kalau dia jahat neraka. Demikian. Masih bisa bertanya nggak nih Pak Os? Silakan. Silakan Pak, silakan. Jangan bisik-bisik serem ya di tengah malam. Aku minta maaf ya tadi kan aku tanya sama Pak Disugi tuh. Cuma aku kurang sedikit ini apa? Kurang sedikit dapat gitu. Ya tentang tadi itu loh ini Bang, yang aku bilang manusia tuh ada di dalam lubang tuh. Mungkin Bang Suma udah denger belum aku tadi ngomong itu ya? Apa itu? Gini Bang, tadi kan aku ngomong gini kan, manusia ini kan dulu kan waktu di Taman Eden itu kan di surga Bang ya? Iya. Nah, di surga itu apakah dulu Adam dan Hawa itu bisa bicara langsung dengan Tuhan ya? Iya, betul. Berarti Adam dan Hawa dulu bisa melihat Tuhan apa gimana itu Bang? Bukan. Tuhan menyatakan dirinya kepada Nabi Adam alaihissalam. Berarti Adam dan Hawa dulu nggak pernah melihat Tuhan ya? Tak ada yang pernah melihat Tuhan itu, nggak bisa dilihat Tuhan itu. Oh, tapi bisa bicara langsung gitu ya? Siap. Sama Oh, seperti iya, Anda dengan saya sekarang bicara langsung tanpa perantara, kecuali HP yang ada di depan Anda. Iya. Oh gitu ya ya. Oke. Nah jadi kan aku cerita tadi gini Bang Zuma, dulu kan manusia kan posisinya ada di surga tuh Adam dan Hawa, tapi setelah dia melanggar perintah Tuhan, akhirnya kan dia dibuang ke bumi kan. Iya. Nah manusia dibuang ke bumi itu kan udah beranak cucu dan semakin banyak. Nah tadi aku cerita aku diibaratkan tuh seperti manusia ada dalam satu lubang yang besar, terus di atas itu ada lubang dan ada cahaya, dan manusia itu kepengin menggapai ke lubang cahaya itu. Nah akhirnya mereka tuh kan manusia pada bingung, dan akhirnya dia bikin kelompok masing-masing dengan kepercayaan masing-masing bahwa aku dengan ini bisa menuju ke lubang cahaya itu dan keluar dari lubang ini gitu kan. Nah tadi aku kan bertanya, kira-kira bagaimana caranya manusia itu bisa keluar dari situ tanpa ada yang nolong gitu? Cahaya tanpa ada yang nolong, maksudnya gimana? Ya maksudnya gini, kita tuh ibarat ini cuma ibarat ya. Manusia itu ada dalam satu lubang yang besar di dalam ya, di dalam. Jadi di atas itu ada lubang dan cahaya untuk keluar kan. Oh iya, paham. Jadi terus manusia ini berkeyakinan dengan cara masing-masing. Aku menggunakan ini, aku bisa keluar dari lubang ini. Yang satunya, aku dengan ini bisa keluar dari sini. Nah, tapi nggak ada yang bisa ini kan, nggak ada yang bisa tahu gimana caranya itu kan. Nah, kira-kira tanpa ditolong yang dari atas, apakah manusia itu bisa naik dengan sendirinya keluar dari lubang itu? iya, tidak bisa lah. Nggak bisa. Berarti butuh tolongan yang dari atas gitu ya? Betul sekali. Tak ada upaya selain daripada pencipta langit dan bumi. Manusia ini adalah makhluk yang tak berdaya.
Berarti kalau yang dari atas yang nolong, berarti yang di atas harus turun ke bawah gitu untuk mengangkatnya, atau Oh gimana? tidak, bukan begitu. Jadi di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Asy-Syura, ya, di situ Allah SWT menjelaskan kepada kami umat Islam, wa ma kana li basyarin ayyukallimahumullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan wa yuhya bi isnihi ma yasha. Innahu aliyun hakim. Dan tidaklah patut bagi manusia bahwa Allah pencipta langit dan bumi akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari tabir, di belakang tabir, atau dengan mengutus utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya seisinnya apa yang dikehendaki. Sungguh Allah maha bijaksana, maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi Tuhan tidak kemudian turun ke bumi, enggak. Makanya dikatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka beribadalah untuk mengingatku. Jadi caranya kita berkontak atau berhubungan dengan pencipta kita itu dengan cara beribadah. Tidak akan pernah bisa kita berkomunikasi dengan Tuhan selain dengan cara beribadah. Ibadah ini harus punya tuntunan, bukan dibuat-buat sendiri. Tetapi Tuhan yang memberikan petunjuk, ini loh caranya engkau beribadah kepadaku, kayak begini aturannya. Nah, jadi siapa yang menyalahi aturan itu berarti ibadahnya sia-sia, karena tidak berkesesuaian dengan apa yang ditentukan oleh pencipta. Kemudian ketika kemudian saudara mengatakan, apakah bisa di umat Islam Tuhan itu menyelamatkan tanpa ia turun kemudian di atas muka bumi? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini dalam surah Maryam ayat 60. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dengan sangat rinci, illa man taba wa amila salihan. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal janna wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun oleh pencipta langit dan bumi. Artinya bahwa kita hanya membutuhkan pertaubatan saja. Ketika kemudian kita melakukan kesalahan, yang dituntun kemudian adalah bertaubat. Bertaubat dan bertaubat. Itu kaidah. Jadi Tuhan menyelamatkan makhluknya oleh karena makhluknya menyadari dirinya itu salah. Berbeda di agama saudara, ada yang harus jadi korban. Kalau di Islam itu tidak. Kita harus bertaubat atas dosa-dosa kita. Kita akui kita berdosa, kita bertobat, lalu setelah bertobat kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang mengantarkan kita kepada kebajikan. Demikian. Ini terus mengenai tobat tadi ya Bang ya. Kan ceritanya ya ini sebenarnya tadi aku yang ibarat manusia di lubang tadi sebenarnya nggak ngaitin ke agama sih, nggak. Cuma ini aja sih mau pengen buka pikiranku juga gitu kan. Nah masalah mengenai tobat kan, kalau kita bertobat itu langsung bisa diampuni ya, bener ya. Tapi kan masih ada mendapat hukuman enggak itu Bang, kira-kira Bang? Kalau sudah bertobat artinya nggak dapat hukuman lagi. Sudah bertaubat itu nggak dapat hukuman lagi karena sudah diampuni pertobatannya. Makanya Nabi Adam alaihissalam dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Pencipta langit dan bumi itu sangat maha penyayang, maha pengasih. Jadi ketika kemudian ada hambanya bertaubat, pencipta itu sangat senang sekali, sangat ridha, sangat sayang terhadap hambanya yang gemar bertaubat. Suka sekali kepada hambanya yang bertaubat. Jadi kalau sudah diampuni, iya gimana? Berarti kalau bertobat dia tuh bisa langsung masuk surga tanpa nggak dihukum lagi gitu Bang ya? Harus ada penghakiman.
Karena setiap segala sesuatu itu, jadi kita di Islam ya, pada saat kehidupan di bumi, kemudian dia meninggal dunia, setelah kiamat, tiupan sangkakala ketujuh, manusia kemudian semua dibangkitkan untuk dihakimi. Setelah dihakimi ditentukan, ini yang ke jannah, ini yang ke taman Eden, ini yang ke Firdaus, ini yang kemudian ke neraka. Seperti itu. Jadi semua diperlihatkan semua kitab perbuatan manusia ketika di bumi, diperlihatkan satu-satu. Ini loh yang menyebabkan kamu ke neraka, ini yang menyebabkan kamu diampuni, ini yang menyebabkan kamu masuk ke surga, ini. Seperti itu adanya. Berarti yang diampuni masuk surga Bang ya? Jelas. Terus gini, ini ya maaf ya, aku kan baca, ini kan cuma baca ya, di kedua kitab ya, Al-Quran dan di Alkitab kan. Itu kan Adam kan udah mengakui kesalahannya dan bertobat, tapi kenapa dia nggak tetap tinggal di surga, dia harus dibuang ke bumi gitu? Kan dia kan sudah bertobat. Baik. Jadi kalau Anda membaca kitab Kejadian di data Kejadian 1 ya, nomor 26 dan seterusnya, dan juga Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka aku Tuhan menyatakan kepada seluruh makhlukku bahwa aku hendak menciptakan makhluk bernama Adam sebagai pemimpin di atas muka bumi. Jadi sebelum kronologis kejadian di Gan Eden atau di Jannah, di surga, Tuhan sudah merancang bahwa makhluknya ini akan menjadi pemimpin. Nah, untuk membuktikan kesempurnaan daripada ciptaannya, maka makhluk ini diuji untuk membuktikan bahwa inilah makhlukku yang sempurna. Diberikan kemudian akal, diberikan kemudian syahwat. Jangan kau makan semua, jangan semua pohon, semua buah bisa kau makan. Satu aja jangan kamu makan. Jangan kau makan yang satu itu. Begitu kemudian dia makan, artinya bahwa Adam ini benar-benar sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Maka ini udah bebas untuk dibebaskan. Sudah diuji, udah dibebaskan, kemudian untuk menjadi pemimpin. Karena betul-betul ciptaannya sempurna. Coba, bayangkan saja, andai saja Adam ini tidak memiliki syahwat, tidak memiliki keinginan. Maka Tuhan yang sudah merancang mengutus para nabi, ya untuk apa? Toh manusia Adam tidak bisa tergoda. Jadi percuma, sama aja malaikat. Tetapi karena Adam alaihissalam tergoda, membuktikan kesempurnaan Adam sebagai pemimpin di atas muka bumi, maka kelak nanti akan datang utusan-utusan yang mengajarkan antara baik dan jahat, antara yang diperintahkan dan yang dilarang. Itu. Tapi ketika kemudian rancangan Tuhan itu terjadi, yang menjadi musuh terbesar oleh Adam itu sendiri adalah iblis itu sendiri. Maka diturunkan ke dunia untuk mereka bermusuhan, bantah-bantahan, jangan bersahabat, jangan berteman dan seterusnya. Barang siapa yang berteman dengan setan, menerima hadiah dari setan, menerima karya dari setan, maka pasti dia masuk neraka. Barang siapa yang bertentangan dengan setan di atas muka bumi ini, menanggalkan semua apa yang membuat mereka tersesat dan tunduk taat kepada perintah Tuhan, maka dia akan masuk kembali ke dalam surga. Makanya umat Islam, apapun yang dilakukan itu berdasarkan firman Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarang. Demikian. Oke, ini Bang, satu lagi Bang. Kan aku tadi mau nanya apa lah? Lupa. Ini kan di Alkitab tuh kan ada, di terjemahan kan ada tulisan bahasa apa tuh namanya ya, Melayu ya. Tulisannya kan Allah yang menciptakan Adam dan Hawa yang di dalam Alkitab. Nah, itu yang menciptakan Adam dan Hawa di Alkitab sama yang di Al-Quran itu sama nggak? Satu Tuhan nggak ya? Iya, satu Tuhan. Sama Tuhan yang sama. Siap. Berarti yang di Kejadian ini yang dikatakan bahwa Tuhan berkata, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita, itu gimana Bang?
Kan manusia kan diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Maksudnya kalau saya memahami ya, penciptaan Adam alaihissalam itu bias daripada kesempurnaan pencipta langit dan bumi. Tuhan maha penyayang, tapi dia maha pemurka. Itu harus ditahu itu. Kalau Tuhan sudah menyala-nyala murkanya itu bahaya. Artinya apa? Unsur yang ada pada kesempurnaan diri Adam itu cerminan dari kesempurnaan yang menciptakan. Jadi coba kita lihat analogi sederhananya gini. Ketika kemudian ada seorang ahli bangunan, dia ahli dalam membangun sebuah rumah, dia arsitek yang unggul, yakin dan percaya bahwa apa yang dituangkan di atas kertas sebagai gambar awal, sebagai sketsa awal rumah yang akan dibentuk, seindah apapun gambarnya, itu akan sama persis dengan bangunan yang dibuatnya. Kenapa demikian? Karena arsitek ini adalah arsitek yang sempurna. Begitulah Allah. Ketika dikatakan menciptakan Adam dalam bentuk gambarnya, dalam bentuk rupanya, maksudnya Allah telah membuat rancangan lebih dulu. Baiklah kami menciptakan Adam segambar dan serupa dengan kami. Maksudnya rupa dan gambar yang dimaksud di sini adalah rancangannya. Rancangan Allah tentang Adam itu terbukti dengan terwujudnya Adam. Jadi Allah sudah merancang serupa dengan gambar rancangan Tuhan Adam itu. Nah, biasnya kemudian adalah begitu sempurna bangunan itu cerminan daripada arsitek tersebut. Begitu sempurna Adam dicipta, begitu gambaran kesempurnaan daripada pencipta tersebut. Kalau ada orang yang membangun bangunan, lantai 2 pondasinya kiri kanan, dindingnya bengkok dan itu cerminan daripada pembuatnya. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu sempurna, maka bias kesempurnaan tertuju kepada makhluknya bernama Adam alaihissalam. Maka tengok, lihat itu manusia. Bayangkan aja Bung, masuk akal tidak? Masuk akal, karena sudah terjadi. Kalau kita membuang pulpen ke langit, ke udara, dia akan jatuh. Tapi manusia mampu membuat besi beribu-ribu ton terangkat melayang meninggalkan Makassar ke Jakarta hanya butuh waktu 2 jam. Itulah yang dimaksud serupa dan segambar. Kesempurnaan manusia adalah bias daripada kesempurnaan yang menciptakan. Maka jangan salahkan kami umat Islam ketika orang Kristen berbicara konsep ketuhanan, lalu kemudian Tuhan yang dijajakan adalah manusia yang terkutuk di atas tiang salib. Kenapa? Karena ciptaan Tuhan aja tak ada yang tidak sempurna sesuai dengan kodratnya masing-masing. Monyet itu sempurna sesuai kodrat monyet. Kucing sempurna sesuai kodrat kucing. Begitu juga gorila. Manusia sempurna dengan kodrat kemanusiaan. Maka semua yang dicipta oleh Allah itu sempurna. Nah, tak hanya kemudian ketika orang Kristen muncul Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib, itu kami tidak terima karena tidak rasional. Tuhan itu sempurna, tidak mungkin seperti itu adanya. Demikian Bang, silakan. Ya berarti yang dimasukkan serupa dan segambar itu enggak seperti bentuknya Tuhan gitu ya? Enggak. Mustahil. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Betul. Berarti yang serupa dan segambar itu ini ya apa namanya? Rancangannya. Rancangannya berarti sejenis serupa dan segambar itu berarti yang sejenis kayak kekuasaannya gitu ya? Sejenis dengan gambar yang sudah dibuat. Tuhan merancang, menginginkan menciptakan makhluk sempurna sesuai dengan rancangannya. Mazmur 33 nomor 9, hanya dengan memberi perintah Adam ada. Perintah ini sebagai pemimpin. Makhluk sebagai pemimpin tidak mungkin seperti sapi. Sapi tidak bisa berpikir, sapi tidak bisa berlari, sapi tidak bisa nyetir mobil, sapi tidak bisa membawa pesawat. Sedangkan rancangan Adam diciptakan kelak akan mampu nyetir pesawat, nyetir kapal laut dan seterusnya. Itulah bentuk kesempurnaan.
Itulah bentuk kesempurnaan. Jadi manusia di atas muka bumi adalah wakil Tuhan. Mengatur dan mendesain alam semesta bumi kita ini, melestarikan bumi kita ini sebagai wakil Tuhan. Itulah yang dimaksud. Bukan berarti kita ini serupa dan sebentuk dengan Tuhan. Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Berarti maksudnya serupa dan segambar tuh biar manusia itu bisa menguasai alam semesta seperti Tuhan gitu ya? Iya, itu cerminan, bias. Ya. Ya, sampai situ aja dulu Bang. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh kan saya tanya lagi? Iya, Ya, saya nyimak dulu ya. silakan Bang. Kita yang nanya lah. Ya, ini tadi Silakan, 70 silakan. udah ada data kok 70 tadi nih. Ya, saya barusan perhatikan kata mengampuni anak manusia, mengampuni dosa itu pas loh, benar sebenarnya. Memang kan terjemahan awalnya di situ membiarkan juga bisa, meninggalkan bisa. Apiemi dalam bahasa Yunani, Bung. Epiemi itu meninggalkan. Jadi arti yang sebenarnya adalah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa, bukan mengampuni dosa. Epiemi. Apiemi itu meninggalkan. Nah, tetapi di ayat lain juga saya baca ada kata Yesus seperti ini, dosamu telah diampuni. Tetap pakai kata itu bagaimana? Apakah dosamu Yang telah... mengampuni. Oke, baik. Yang mengampuni bukan Yesus. Yang mengampuni adalah yang mengutusnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Loh, tapi kamu bisa menyembuhkan orang buta. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Pencipta langit dan bumi menjadikan Yesus sebagai perantara untuk pencipta langit dan bumi melakukan tanda-tanda kekuatan dan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan, aku akan membuat matahari terbelah menjadi 4, aku akan membuat bumi ini terpecah keping menjadi 5 keping, maka bukan Yesus yang melakukan itu, tetapi pencipta yang mengutusnya yang melakukan itu melalui perantaraan manusia Yesus. Itu yang perlu saudara pahami. bukan Jadi, Pak Suma. Saya ya, bukan silakan. nggak mempermasalahkan siapa yang mengampuni, siapa yang diampuni. Penggunaan bahasanya, maksudnya katanya itu sama. Saya lihat tadi. Coba Anda lihat, dosamu telah diampuni, itu dia tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Tidak. Enggak loh Bang Suma, maksudnya kata penggunaan katanya Iya. dosamu diampuni itu sama dengan anak manusia berkuasa mengampuni itu. Ya, Katanya berarti sama. kalau begitu dosamu telah meninggalkanmu, karena di situ berasal dari kata epiemi. Dosamu telah meninggalkanmu. Coba lihat secara pengajaran orang-orang terdahulu, Bung, ketika dia memiliki dosa kepada Tuhan, seketika itu juga dihukum Tuhan dengan diberi penyakit, entah itu penyakit sampar, entah itu panu, kusta dan seterusnya. Entah itu mereka kemudian tiba-tiba kena penyakit, itu karena dosanya. Begitu Yesus datang mengobati kutukan yang ada pada orang tersebut, ketika kutukan itu hilang seketika, sembuh seketika, maka itu menandakan Tuhan telah mengampuni orang itu. Maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Buktinya kamu sudah sembuh. Itu maksudnya, bukan aku yang mengampuni, tapi Tuhan yang mengampuni. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Jadi yang mengampuni siapa? Bapa. Ya, yang Bapa, telah Bapa. mengutus Yesus. Makanya. Pembahasannya kan seperti ini. Orang itu kan percaya kepada Yesus, hanya sekedar percaya.
Lantas Percaya mengapa, sebagai Bang? apa? Ya hanya sekedar percaya dengan perkataan Yesus, bukan percaya kepada siapa, hanya perkataannya itu aja. Iya, coba lihat di dalam Matius 15 nomor 24 itu, Bang. Tidak pantas kemudian roti yang diperuntukkan untuk anak-anak Bani Israel diberikan kepada guguk. Wanita itu kemudian percaya, betul Tuhan. Tapi bukankah bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja Bani Israel? Apa kata Yesus? Imanmu tepat. Artinya orang itu percaya kalau dirinya adalah guguk. Percaya kalau Yesus ini hanya untuk Bani Israel. Wanita itu percaya. Apa akibat dari percaya? Anaknya sembuh seketika. Sembuh kan anaknya? Karena percaya kepada Yesus. Bukan percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bukan. Percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Nah, gimana? Ya benar yang Bang bilang itu, perempuan itu nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Jadi hanya sekedar percaya kepada, sebenarnya bukan pembahasan perempuan ini ya, tetapi pembahasan orang lumpuh ini. Jadi hanya sekedar percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Nah, terus di situ Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Apa hubungannya percaya dengan Yesus dengan dosa diampuni? Nah, itu intinya. Halo? Iya, dia percaya kepada Yesus sebagai orang yang diberikan kewenangan kemudian oleh Tuhan sebagai utusan kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel yang sesat untuk kembali kepada hukum Taurat. Itu tak ada masalah di situ. Hubungan dengan percaya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka semua dosanya diampuni, Bang. Nggak ada masalah itu. Betul nggak, Akhi Jumah? Benar sekali. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika dia mencintai pencipta langit dan bumi, jika dosa-dosanya ingin diampuni, maka fattabi'uni, ikutlah denganku, percayalah kepadaku, maka dosa-dosanya akan terampuni dan Tuhan pencipta langit dan bumi akan mencintainya. Itu ada tuh dalam Al-Quran. Silakan. Bos, boleh bertanya lagi nggak? Silakan. Ini aku bertanya sama Bang Suma. Yang Bapa yang dipanggil Yesus oleh Yesus itu apakah sama dengan Tuhannya orang Islam ya? Gimana? Yang Bapa dipanggil oleh Yesus itu apa Ya. sama ya Tuhannya dengan orang Islam? Iya, sama. Sama ya. Nah, Siap. ini aku mau bertanya kan ada, aku tuh lupa di mana ya, nyari ini belum ketemu. Ada kata Yesus seperti ini. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Yesus kan anaknya Bapa itu kan, karena dipanggil Bapa jadi anak Bapa Yesus itu kan dibilangnya kan. Nah, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu gimana itu Bang? Apakah sama? Sebenarnya pembaptisan itu apa? Baptis itu kan pentahiran, pensucian, persaksian mensucikan. Kalau dikatakan baptislah dalam nama Bapa, artinya dia ditahirkan dalam nama Tuhan. Siapa Tuhan yang datang kepada Bani Israel? Mereka sebut dengan sebutan Elohim, maka baptis dengan nama itu. Siapa lagi? Anak di sini apa? Orang yang setia mendengarkan didikan Elohim. Mereka adalah anak-anak Elohim. Jadi kalau dikatakan di Islam mereka adalah abdi Allah, mereka adalah hamba Allah, tidak ada masalah. Maka tahirkan mereka, sucikan mereka dengan mengakui bahwa anaknya adalah utusannya. Terkait dengan Roh Kudus, Roh Kudus ini adalah malaikat Jibril.
Tidak masalah. Yang bermasalah adalah ditahirkan dan menganggap tiga-tiganya adalah Tuhan. Sama dengan kami pun begitu. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Tuhan. Antara Allah dan Rasulullah ada Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Tak ada masalah. Maka kami beriman kepada ketiganya. Tapi iman kami, yang satu adalah pencipta, yang satu adalah manusia, yang satu adalah malaikat. Tak masalah. Yang bermasalah di kalian, tiga-tiganya kalian anggap Tuhan. Jadi ini maksudku gini tadi, gitu, Bang. Tanya tuh, Bang. Maksud aku tanya tadi Mantap, begini. Guruna. Aku nambahin dikit ya, Guruna. Iya, silakan. Daren, coba perhatikan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Posisinya kalian nggak tahu nama Bapa siapa. Mind blowing, kan gitu ya? Ya. Jadi harusnya tuh dibaptis itu dalam namanya Bapa. Jadi misalnya contoh dalam nama contoh ya, ada baptis dalam nama Sutisna, Putra, dan Roh Kudus gitu loh. Nah ini posisinya kalian nggak tahu nama Bapa. Jadi tuh pembaptisan itu batal semua. Karena nama bapaknya kalian nggak tahu. Maksudnya nama bapaknya ya? Iya. Ya, yang Jadi masuk akal maksudku sih. yang aku tanya seperti ini loh. Masuk akal ya? Mantap, mantap. Yang aku tanya maksudnya seperti ini. Kan yang namanya kejadian baptis ini kan ada setelah Yesus kan. Sebelum Yesus kan nggak ada baptis. Ya, jadi kan yang aku tanya itu Bapa yang dipanggil Yesus itu kan kata Bang Sumatri sama namanya sama dengan Tuhannya orang Islam. Nah, kalau Yesus perintahkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu ya apa dibilang sama? Soalnya kan setahu saya orang Kristen kalau baptis itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus satu nama. Apakah itu sama yang Bapa yang dipanggil Yesus itu adalah sama kayak Tuhan orang Islam? Ya, jadi kalau saudara, kalau Anda berbicara mengenai baptis itu kan metode kalian. Yang Anda pertanyakan ini kan Tuhan yang disembah kemudian oleh Yesus, kan itu. Iya kan? Iya, Nah, tapi makanya kan saya katakan iya, makanya saya katakan ya sama. Perintah baptis ini kan muncul di Kristen, bukan di agama Yahudi baptis itu. Makanya sebagai Kristen saya sampaikan kepada saudara, Tuhan yang kami sembah, yang kami sebut Allah, itu sama seperti Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Sama. Pencipta langit dan bumi. Mereka menyebutnya kemudian Elohim, Elion, Eloi Israel, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, dan seterusnya. Kami juga memiliki gelar-gelar Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya. Sama. Itu gelar Tuhan. Yang bermasalah itu di Anda. Karena membaptis dalam nama tiga Tuhan. Padahal salah. Tiga Tuhan dan tiga pribadi Tuhan. Itu kelirunya di situ. Ya, berarti nama Bapak itu belum diketahui gitu ya. Sedangkan kalau setahu saya itu orang Kristen kalau baptis kan ya saya kan juga saya kan dibaptis kan. Jadi dibaptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu nama itu. Itu gimana itu? Gimana? Kan saya perhatikan kalau orang baptis, saya juga dibaptis. Nah itu pendetanya doanya seperti ini. Aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, Nama dan Roh Bapaknya? Kudus. Dalam nama Bapa, Iya, Anak, nama dan Roh Bapaknya siapa? Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu nama itu disebutnya. Tiga-tiganya satu nama, itu maksudnya. Iya. Tiga-tiganya disebut satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya dengar Itu pendeta berarti berbaptis. pembodohan dan penipuan. Tuannya Karena situ. tidak ada pernah diperkenalkan Tuhan bernama dengan nama Yunani, nggak ada. Percaya sama saya. Nabi-nabi itu tidak pernah mengajarkan nama dalam bentuk Yunani terhadap Tuhan, tidak pernah. Guruna, Jadi kalau mantap banget, dikembalikan kepada Yesus, dikembalikan kepada nama Yesus itu sendiri, itu murni ajaran bidat yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Makanya cobalah Bung, coba pikirkan ya.
Umat Islam dan Yahudi kenapa tidak kemudian satu agama saja? Legalitas standingnya ada di Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Ada legalitasnya. Jadi kalau misalnya ada Yahudi, ada Islam, itu memang sudah takdir, sudah kodrat keadaan yang Tuhan sudah takdirkan. Tidak bisa kemudian dirubah. Nah, sekarang permasalahannya adalah di Anda. Di Anda. Oke, gini. Oke lah, ya Bang Juma ngomong permasalahan di Anda itu oke, Iya. nggak apa-apa. Jadi aku mau tanya sama Bang Juma, kalau seandainya malaikat berkata itu kira-kira Bang Juma bertanya, Ulang dulu permasalahannya di aku gitu. Coba. kalau seandainya Bang Juma mengatakan seperti itu, oke nggak apa-apa gitu kan. Maksud saya itu seperti itu. Nah, terus aku mau bertanya kalau seandainya malaikat berkata, kira-kira itu Bang Juma percaya nggak? Percaya? Percaya. 100%. Percaya 100%. Ya, lihat dulu siapa yang mengabarkan itu. Jangan sampai cuma tukul yang mengatakan malaikat berkata. Mana tak percaya? Ini kan aku, Bang Juma kan percaya kan kalau malaikat yang ngomong itu kan percaya 100% kan? Tergantung apa dulu. Kalau malaikatnya berkata tiada kemilau senda sangsil, mana saya percaya ada malaikat ngomong kayak gitu. Ya kalau malaikat ngomong itu tidak benar berarti itu kan bukan malaikat kan? Iya, Nggak ada betul. malaikat yang dari surga tuh menyampaikan yang tidak benar kan? Iya. Ya, jadi kalau membicarakan tentang ini kalau dibilangnya Isa dan Yesus kan banyak yang ngomong masih sama ya. Dan dari Kalau asalnya juga kalau saya sendiri berbeda, Bung, berbeda. Tapi oknum yang sama, konsepnya yang berbeda. Oknum yang konsepnya diceritakan berbeda. yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu sama. Tapi konsepnya yang berbeda. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah ke langit, yang disalib itu adalah Yesus Kristus. Itulah yang berarti kalian mirip tuhankan. serupa ya. Berarti mirip tak serupa ya, tapi asalnya hampir sama gitu ya. Bersama-sama dikabarkan dari malaikat gitu ya. Yes. Kalau malaikat yang menyampaikan Bang Juma percaya kan? Percaya? Nah, kalau misalkan aku tanya nih sama Bang Juma, di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 itu kira-kira percaya nggak Bang Juma kalau malaikat ini ngomong itu seperti itu? Dari kitabnya aja saya sudah tidak percaya. Kalau tidak percaya lalu kenapa sering ngutip ayat Alkitab? Bagus, bagus. Ini pertanyaan Mantap. yang bagus nih. Anda datang ke toko saya belanja dengan menggunakan uang palsu. Oke? Maka untuk menyadarkan Anda bahwa yang Anda gunakan belanja itu uang palsu yang Anda bawa itulah yang saya kuliti dan saya jelaskan ke Anda. Ini loh uang Anda palsu. Tidak mungkin uang di laci saya, di dompet saya yang saya keluarkan untuk saya teliti dan saya sampaikan kepada saudara. Jadi kepalsuan data yang Anda bawa, saya sajikan kepalsuannya melalui data-data Anda sendiri. Uang Berarti palsu ya- yang Anda gunakan belanja ke saya, uang oke, itu saya juga udah lah yang saya akan jelaskan ke Anda. Oke, udah paham. Jadi berarti yang di Alkitab ini semuanya palsu ya? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Jangan kau terima, jangan kau tolak. Artinya apa? Dengarkan. Yang baik terima, yang tidak baik buang. Karena tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan palsu. Kitabnya orang Yahudi palsu, kitabnya orang Nasrani palsu, itu nggak ada. Hanya dikatakan sebagian dari mereka merubah setelah mendengarkan firman Tuhan. Bukan dikatakan semuanya. Oh ya, berarti kalau menurut saya berarti mana yang cocok yaitu asli, mana yang gak cocok itu berarti palsu gitu ya. Bukan begitu polanya. Bukan begitu polanya. Maksudnya gini, kasihilah sesamamu lebih dari dirimu sendiri. Itu bagus tidak? Bagus. Kenapa mau ditolak? Tapi kedudukannya bukan firman Tuhan. Hanya nasihat-nasihat ajanya di dalamnya. Kenapa harus ditolak? Buku biasa aja, Bung. Buku Prambon, resep-resep kue aja jangan ditolak. Apalagi ini buku hasil penyelidikan orang-orang dulu. Berarti kalau yang Terima. ini, kalau yang tadi silakan. dikatakan kasihlah sesamamu itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri itu bukan firman Tuhan berarti ya? Iya, setahu saya bukan. Sekali lagi saya katakan bukan. Bukan ya, berarti di hukum Taurat yang dikatakan kasihlah sesama manusia itu berarti bukan firman Tuhan berarti ya?
Ya itu firman Tuhan kalau di Taurat. Beda. Loh, kan tadi kan saya ngambil kan tadi kan saya bilang kasihlah sama manusia itu kata Bang Zuma bukan firman Tuhan. Nah, sedangkan saya ngambil itu dari hukum Taurat. Terus kok tiba-tiba Enggak, itu firman Tuhan. itu pengakuan Lukas, itu pengakuan Matius. Kan inti dan maknanya sama, Bang. Oh tidak. Jadi kalau saya berkata itu sama bunyinya, berarti kamu katakan saya ini Tuhan yang sedang berfirman. Matius 22 nomor 39. Kasihilah sesama manusia. Ini kan tulisan Matius ini. Kan gitu. Yang bilang kasihlah sesama manusia itu di Perjanjian Baru itu siapa, Bang? Matius yang menuliskan ini. Anda Ya, kan itu mengatakan ini firman Tuhan atau tidak? Saya katakan Ya. ini Matius yang berkata, berarti bukan firman Tuhan. Itu perkataan siapa itu? Perkataan Matius ini. Yang katanya hukum yang terutama kan. Oh, kalau itu beda lagi. Itu Yang ngambilnya kedua, dari kasihlah Torah, sesama betul. manusia. Itu yang berkata siapa? Yang berkata di sini Matius menceritakan konon Yesus yang berkata. Oh, berarti itu perkataan. Apakah itu firman Tuhan? Bukan. Oh, berarti yang disampaikan Yesus itu bukan firman Tuhan. Lah, lain cerita kalau Anda mengatakan begitu, kan pertanyaan di awal tidak begitu, Bung. Jangan jebak saya. Kalau Yesus, dengarkan. Yesus berkata bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Itu pengakuan Yesus. Sementara yang diucapkan tadi ini adalah pengakuan Matius berdasarkan hasil penyelidikannya dia. Dia kan suka ngintip-ngintip Yesus bersama dengan muridnya Lewi. Iya kan? Coba baca Matius 9 nomor 9. Matius 9 nomor 9. Ya, coba Anda baca. Bacakan kepada saya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Bukan Matius, penulis Matius. Berarti penulis kitab Matius bukan murid Yesus. Kan gitu. Kan udah aku bilang, Bang. Ini catatan Berarti yang dikatakan Matius. Yesus itu bukan ini ya, bukan firman ya. Jadi gini, Kok jadi Untuk Yesus? keempat- Kan Matius ini yang menulis. untuk keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang penulisnya itu adalah namanya, kitabnya itu cuma Lukas. Matius, Markus, dan Yohanes itu orang lain yang nulis. Hanya saja sumbernya ya nama kitabnya itu. Gitu ya. Waduh. Beda cerita nih. Silakan akhi Billy. Ada sesuatu yang berharga kayaknya. Tadi siapa namanya tadi? Si Darin ini bertanya soal nasihat Remenu Ketmutinu. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Apakah Tuhan itu sama dengan manusia? Ada gambarnya, ada rupanya? Nah, ini yang perlu dikupas. Jadi selama ini saudara-saudara Kristen ini dibodohi oleh namanya terjemahan. Saya akan buktikan dua kata yang berbeda, ya. Kata selem, jadi gini, marilah kita menciptakan manusia seselem dan sedemut kita, itu. Jadi kata selem itu bukan sekedar dan serupa, seakan-akan Tuhan itu sama dengan manusia, punya gambar dan punya rupa. Tapi selem itu adalah di dalam kitab Moreh Nefukim dijelaskan soal selem dan demut ini. Marilah kita menciptakan manusia seselem. Itu artinya apa? Selem itu adalah persepsi intelektual atau kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Karena tidak ada makhluk yang lebih mulia, yang lebih pintar, yang lebih berakal daripada manusia itu. Cuma manusia yang punya akal, intelijensinya tinggi dibandingkan binatang. Itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya. Makanya dikatakan marilah kita menciptakan manusia secerdas kita. Itu. Jadi Moreh Nefukim menjelaskan di dalam kitabnya bahwa kata selem di situ artinya ialah kecerdasan yang membedakan kita dengan binatang dan makhluk lainnya. Dan kata demut di situ adalah seperti, ya.
seperti. Jadi tidak benar jikalau itu diterjemahkan marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Nah, kalau kita memakai bahasa Ibrani untuk serupa atau form, rupa, form atau bentuk, itu memakai kata toar. Kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6 dikatakan Yosef vive toar. Yusuf ganteng penampilannya, formnya, bentuknya. Baru itu memakai kata bentuk segambar. Tadi di mana, akhi? Kata toar di mana, maaf? Toar itu di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6 dikatakan Yusuf itu ganteng perawakannya. Jadi perawakan itu diterjemahkan oleh LAI itu dari kata toar. Nah, jadi Tuhan pencipta langit dan bumi ini sejatinya tidak berbentuk fisik, tidak mempunyai bentuk tubuh persamaan tubuh jasmani, tidak ada, dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun. Makanya kenapa orang Kristen itu mempunyai teori bahwa Tuhan itu menjadi manusia, bahwa kita ini seperti Tuhan punya tubuh jasmani, karena mereka mengambil dari terjemahan Nase Adam Betselmenu Ketmotenu, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Kalau dikatakan segambar dan serupa, maka paslah pemahaman mereka bahwa Tuhan itu memiliki bentuk fisik atau tubuh kemuliaan, dikatakan begitu. Nah, sementara aslinya kata selem itu adalah kecerdasan. Ya, Moren Foucault menjelaskan dalam bahasanya itu perception of intellectual. Jadi persepsi intelektual. Apa itu? Ya, kecerdasan yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Seperti yang tadi Bang Zuma ceritakan tadi, bahwa manusia itu lebih mulia dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Betul sekali. Maka gugurlah sekarang pemahaman Eten bahwa manusia Tuhan itu segambar dan serupa dengan manusia. Lanjut. Masya Allah, luar biasa ini. Silakan Bung yang mau menanggapi atau menambahkan. Ayo, Bang Daret, nggak ada lagi. Nanti aku masih nyari itu tapi belum ketemu. Silakan Bang Jojo. Karena kalau Tuhan diterjemahkan segambar dan serupa dengan manusia, ini Tuhan akan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Dia sendiri. Dikatakan di dalam Torah, Lois el Mekazev, dan juga di dalam Hosea 11 ayat 9, Tuhan itu bukan manusia, makanya nggak bisa sama Dia dengan manusia. Mustahil Tuhan itu sama dengan ciptaan, itu sangat mustahil. Buat apa Tuhan itu mesti turun ke bumi menebus dosa manusia? Buat apa? Apakah instrumen pertobatan itu kurang? Daud mengatakan di dalam sebuah mazmurnya, dikatakan korban yang sempurna di hadapan Tuhan bukanlah korban bakaran dan korban penghapus dosa, tapi hati yang hancur dan pertobatan, itu yang diterima Tuhan, lebih berkenan daripada korban bakaran. Jadi pertobatan. Nah, tuh, dengar Bang. Apa sih susahnya kita bertobat? Kenapa orang harus menanggung dosa kita? Dikatakan ayah tidak mendosa anak, anak tidak mendosa ayah. Orang yang berdosa itulah yang harus mati. Gak ada rasanya, misalnya saya yang menyolong mobil si Pera Istar yang ditangkap Bang Zuma, itu tidak adil. Di mana keadilan Tuhan di situ? Makanya para nabi tidak pernah mengajarkan konsep menanggung dosa yang ditanggung oleh manusia yang tidak berdosa, apalagi seorang anak domba Allah. Dan kita perlu tahu kenapa disebut anak domba Allah, karena di dalam waktu Musa ingin keluar dari Mesir, dia minta Firaun untuk menyembelih korban. Lalu Firaun bilang apa? Sembelih di sini aja. Oh, tidak mungkin dong Firaun, karena yang akan kami sembelih itu adalah Tuhan kalian. Siapa itu? Domba. Itulah anak domba Allah yang asal usulnya dari Tuhannya orang Mesir. Jadi mustahil Musa mempersembahkan korban di sana, karena yang akan dipersembahkan, yang akan disembelih adalah domba yang notabene adalah Tuhan daripada bangsa Mesir. Lanjut. Ya, ini Bang 3 juta monot. Monot apa nih, aku nggak, ini masih titik nggak kebaca. Jadi mengenai yang dosa Abang sebutkan tadi itu kan ada dosa perbuatan kan. Ya, masalah mencuri, kenapa
ini ditanggung ke Bang Juma. Itu namanya dosa perbuatan, semuanya pasti akan ditanggung sendiri-sendiri. Nah, kalau masalah dosa yang ditanggung itu, yang katanya Yesus diperbarkan itu yang ditanggung adalah hukum kematian, dosa kematian. Karena kan dikatakan bahwa Adam dan Hawa setelah memakan buah itu, pada hari engkau makan engkau akan mati. Itulah dosa yang dibuat oleh, atau pelanggaran yang dibuat oleh Tuhan dan harus ditaati oleh Adam dan Hawa kan. Nah, karena Adam dan Hawa melanggar itu, maka dia kena hukuman itu, hukum mati. Jadi manusia itu tidak ada yang bisa lepas dari kematian. Turun temurun manusia Siapa tidak ada yang bilang bisa lepas dari manusia kematian. tidak bisa lepas dari kematian? Siapa yang bilang itu? Ada tokoh-tokoh besar yang tidak mati di dalam hidupnya, Elia. yang tidak terjamah oleh dosa. Ya. Salah satunya Henok, tidak mati dia. Elia dan Henok itu ya, Elia dan Tidak Henok mati. itu mereka hidupnya Nah, suci dan kudus. Jadi begini, Nah, tapi kan konsep dosa waris kenyataannya- yang diwariskan oleh Bapak gereja kalian itu bahaya ya, konsep dosa waris. Kenapa? Kalau kalian mati nanti, kalian ketemu Adam dan kalian menyalahkan Adam ini oleh karena kamu saya berdosa. Oke, mari kita lihat siapa dosa yang paling banyak. Aku hanya melanggar satu dosa, mari kita lihat dosa kamu. Waduh, banyak banget. Ya, ini, Bang. Maka tidak adil jikalau semua kesalahan ini disematkan, dibebankan kepada Adam. Nggak boleh. Gini Bang, jadi gini, kalau dosa perbuatan itu memang ditanggung masing-masing. Tapi kematian itu tidak ada yang bisa menanggung, gitu loh. Jadi makanya Tuhan tuh yang mengutus Firman menjadi manusia dan dia mengalami penyalipan, dia mengalahkan maut. Maut itu kan artinya kematian. Jadi manusia itu tidak ada yang bisa selamat dari kematian, gitu loh. Tidak bisa bebas dari maut. Jadi Tuhan sendiri itulah yang membuat hukum yang Adam habis makan tuh akan mati, dan Tuhan itu sendiri yang bisa membebaskan dari hukuman itu. Jadi maksud Tuhan itu kan turun ke bumi itu tujuannya untuk membebaskan manusia dari hukum maut tadi itu. Jadi karena manusia itu memang tidak ada yang bukan bebas dari hukuman maut. Tidak ada satupun Sebenarnya manusia. bukan Tuhan yang Kecuali menyelamatkan. si Elia dan Henok tadi. Ya, sebenarnya bukan Tuhan yang menyelamatkan Adam atau semua menyelamatkan dari kematian. Yang menyelamatkan Membebaskan. orang dari dosanya ialah pertobatan. Itu saja. Kita lihat bagaimana Tapi yang Adam itu bertobat. kan perbuatan, Bang, itu kan dosa perbuatan. Yang saya bilang ini kan hukuman maut. Bukan dosa Itu perbuatan. ayatnya di Dosa mana perbuatan itu? memang Di ditanggung dalam- masing-masing. Di dalam Torah itu di mana yang membedakan dosa pribadi dan dosa kematian? Di mana itu? Kalau kematian kan itu kan hukum yang pertama dibuat oleh Tuhan. Loh, hukum yang pertama Jangan dibuat Tuhan bukan kematian. Hukum yang pertama dibuat Tuhan beranak cuculah dan penuhilah bumi, suruh kawin. Hukum yang dibuat oleh Tuhan pertama itu kan dibilang sama Adam, jangan kau makan buah ini, kalau engkau makan pada hari ini juga engkau akan mati. Itu hukum yang pertama dibuat oleh Tuhan. Makanya manusia Nggak tidak ada akan hukum. bisa yang bebas dari Itu hukuman bukan mati. hukum namanya. Itu bukan Sama hukum misalkan yang- manusia menjalani hukuman mati, itu sangat sulit untuk membebaskan manusia yang dihukum mati, sangat sulit. Dan orang yang dijatuhkan hukuman mati itu tidak bisa membebaskan diri sendiri dari hukuman mati. Seperti itu. Kalau dosa perbuatan iya ditanggung masing-masing itu. Tapi kalau hukum mati nggak ada yang bisa nanggung. Berarti Yesus hanya menanggung yang tidak ditanggung oleh Yesus, tidak semua Yesus melepaskan hukuman mati. Ya, berarti tidak semua dosa ditanggung oleh Yesus, betul? Dosa itu di apa ya namanya itu diampuni. Tapi manusia yang tidak bisa menjaga anugerah pengampunan itu, dia itu nanti akan diperhitungkan. Enggak, tadi kan kamu bilang dosa kematian yang ditanggung oleh Yesus. Berarti dosa yang di luar itu atau dosa lain itu tidak ditanggung Yesus atau ditanggung? Itu dosa itu diampunin. Diampunin dalam arti kata, yang mengampuni dosa siapa? Yesus atau Bapaknya? Yang ngampuni Tuhan lah. Nggak ada manusia sesama manusia bisa mengampunin. Iya, yang mengampuni Yesus atau Bapaknya? Yang melakukan penghakiman Yesus. Yang mengampuni? Yang mengampuni yang melalui darah Yesus itu. Iya, yang mengampuni siapa? Bapa atau anak? Itu pengorbanan itu Bang, zaman hukum Taurat untuk melakukan pendamaian manusia yang bersalah dengan Tuhan, itu harus ada penumpahan darah, pengorbanan. Darah apa? Darah apa? Darah manusia kah? Binatang yang tidak Darah bercela. binatang, betul. Darah binatang Makanya, dengar dulu. Darah binatang yang tidak bercela. Namun Tuhan itu semakin lama semakin
jijik melihat seperti itu, akhirnya Tuhan mengakhiri semuanya itu diputus melalui firman yang menjadi manusia. Dan Mana itu darah ayatnya di dalam Torah? Ntar dulu. Dan darah itu tidak bisa menyelamatkan manusia dari hukuman mati. Tuh. Makanya firman yang menjadi manusia itu turun ke bumi, dia turun ke alam maut dan merebut kuasa maut untuk membebaskan manusia itu dari hukuman mati. Mati selamanya. Mati selamanya itu artinya masuk neraka. Oke, adakah dosa-dosa yang menyebabkan kematian bisa diampuni? Ada. Kita lihat Daud dengan Batsyeba. Gimana? Kamu bilang kan dosa kematian tidak bisa diampuni, ya? Dosa kematian itu orang itu dibebaskan dari dosa kematian, Bang, bukan diampuni. Kalau diampuni itu yang dosa perbuatan. Nah, sekarang kita lihat apa kata Torah soal itu, ya. Dalam soal Daud dan Batsyeba, ketika Nathan menegur Daud, wargamu, rakyatmu ada yang kurang ajar mengambil domba sesamanya dan disembelih dan dimakan. Daud bilang apa? Orang itu harus dihukum. Apa kata Nathan? Itulah engkau karena engkau telah mengambil istri Uria dan engkau membunuhnya. Apa yang dikatakan Daud pada saat itu juga? Daud bilang apa? Aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan apa kata Nathan? Hari ini juga dosamu sudah diampuni. Engkau tidak akan mati. Nah, jadi Daud dan Nathan sudah tahu bahwa hukuman meniduri istri orang itu adalah mati. Karet dalam bahasa Ibrani. Lalu orang yang dikatakan tidak mati, apakah dia hidup selamanya? Ntar dulu, sebelum dulu. Jadi saya belum selesai dengan narasi ini. Nah, dosa yang menyebabkan kematian, ya, itu bisa diampuni ya. Jadi korban-korban yang ada di dalam imamat itu hanya berlaku bagi dosa yang tidak disengaja. Coba kamu ketik di Alkitabmu, dosa yang tidak disengaja itu ada di semua imamat. Jadi korban-korban bakaran dari darah binatang itu berlaku hanya bagi bis gagah, dosa yang tidak disengaja. Bagaimana dengan dosa yang disengaja? Mati hukumannya. Adakah pendamaian untuk dosa yang hukumannya mati? Ada. Caranya gimana? Bertobat dengan mulutmu, mengaku dengan hati yang hancur, dan jangan berbuat lagi. Nah, itulah makanya Daud mengatakan bahwa pertobatan dan pengakuan lebih berharga daripada korban bakaran, korban sajian. Dengan demikian, maka kematian yang harusnya diterima oleh Raja Daud lewat apa? Lewat hukum rajam, karena dia meniduri istri orang, itu harus dirajam hukumnya. Tapi karena dia mengaku di hadapan Tuhan dan dia tidak berbohong, Nathan bilang engkau sudah diampuni dan engkau tidak akan mati. Jadi dia tahu bahwa dia akan mati. Lalu Daud itu sampai sekarang masih hidup nggak? Daud sudah mati lah, tapi berarti kan mati kan? Dirajam. Berarti mati kan itu kan? Iya, tapi bukan karena dia tidak akan mati, tapi kan buktinya sekarang mati, nggak ada lagi. Ya, tapi bukan karena dosa itu, karena umur dia kan 70 tahun saja ya. Ya artinya itu kan dia kan dapat warisan hukuman mati dari Adam gitu loh. Bukan berarti dia tidak mati itu. Bukan karena dosa yang dilakukan dia, bukan karena dosa dilakukan dia sehubungan dengan hukuman mati. Sebenarnya dia harus itu dosa perbuatan, itu dosa perbuatan itu. Iya, tapi hukumannya mati itu di dalam hukum Taurat itu hukumannya mati, harus dirajam. Iya, tapi kan tadi katanya Abang ngomong kan gini, jika engkau minta ampun dan tidak minta ampun dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan lagi, maka engkau tidak akan mati. Tadi kan bilang seperti itu kan. Tapi bukti masih mati kan? Nathan yang bilang ya. Nah, kematian semua manusia memang ya berasal dari Adam. Memang itu kita akuin. Nah, berarti kan itu namanya dosa turunan. Pasti semuanya mati manusia. Nggak ada dosa turunan, nggak ada konsep. Itu kan awalnya dari pelanggaran Adam. Tidak ada dosa turunan. Buktinya akhirnya manusia semuanya mengalami kematian. Enggak semua dong, enggak semua. Siapa yang enggak mengalami kematian? Yang tidak mengalami kematian siapa? Henok. Kamu kira kucing? Ya, itu kan dia hidup kudus, Henok, Elia dan Henok kan. Memang dia bisa menjaga hidup kudus dan suci, makanya tidak akan mati. Berarti kalau orang itu bisa menjaga dirinya, apakah dia akan hidup abadi? Kan pertanyaannya gitu. Jadi kalau kamu bilang tidak ada manusia yang tidak mati, itu salah. Kita melihat Elia dan Henok itu kan tidak hidup selamanya di bumi kan, tapi terangkat ke surga kan. Betul. Nah, manusia yang di bumi bisa hidup selamanya siapa? Nggak ada kan? Tetap semuanya kena hukuman mati. Iya, pasti mati kita. Semua kita pasti mati. Ya benar, berarti itu kan perintah Tuhan, jangan kau makan buah ini. Kalau engkau makan pada hari engkau memakan, engkau akan mati.
Itulah Perintah hukum Tuhan, yang turun sampai sekarang. perintah Tuhan. Jadi pertama Torah ya, Torah itu artinya instruksi ya. Tuhan menginstruksikan kepada Adam atau hukum Torah yang pertama kepada Adam, jangan kau makan buah itu aja. Itu yang penting. Kenapa? Taurat itu aslinya artinya instruksi. Nah, di saat kita melakukan perintah Tuhan, kita dapat pahala. Ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita dapat punishment, hukuman. Itu pasti. Reward dan punishment. Nah, hukumannya apa itu? Hukuman apa? Hukumannya Adam yang melanggar perintah Tuhan itu apa? Adam tidak langsung mati ya. Sebenarnya sebenarnya kalau kita lihat dari nasi itu Adam tidak langsung mati. Bahkan umur Adam sangat panjang 930 tahun. Benar. Betul. Itu seperti ini. Ini ya, perhitungan hari dengan manusia dengan Tuhan itu beda. Makanya Tuhan katakan pada hari engkau makan engkau akan mati. 1000 tahun bagi Tuhan itu bagi manusia 1000 tahun, bagi Tuhan itu hanya 1 hari. Makanya Tuhan katakan pada hari engkau makan engkau akan mati. Makanya Adam itu bisa hidup sampai 900 tahunan atau 800 tahunan. Itulah hitungan manusia, tapi hitungan Tuhan itu 1 hari. Makanya Tuhan katakan pada hari engkau makan engkau akan mati. Apakah Adam langsung mati? Kan tidak. Ya kan itu kan perhitungan hari manusia tidak mati, tapi Jadi kalau perhitungan intinya, Tuhan 1 hari. Semua manusia itu mati itu adalah kodrat, karena kita sejatinya akan dibangkitkan kembali. Itu gara-garanya ada melanggar hukum, makanya semuanya manusia sampai sekarang keturunannya mati. Iya, tapi bukan Adam tidak makan buah itu, tidak mungkin Adam itu terbuang ke bumi dan dia akan hidup selamanya di surga. Iya, nggak ada konsep dosa waris Itu bukan tidak diajarkan. dosa waris itu nggak ada, tapi dosa yang namanya tadi kan turun kamu temurun bilang. itu dosa kematian, gitu loh. Dosa Tadi turun kamu temurun bilang adalah dosa waris loh. kematian. Itulah yang orang katakan dosa waris. Nah, nggak ada konsep itu. Memang tidak ada, itu Nggak kan ada. hanya dikatakan Ya, dosa iya. waris karena apa dibilangkan dosa waris? Karena itu kan turun temurun. Kalau misalkan warisan itu kan turun temurun kan, dapat dari ayah orang tuaku warisan turun kan. Nah itulah yang dikatakan waris, yang disebutnya waris. Padahal itu kan memang dosa keturunan gitu loh. Turun temurun dari Adam gara-gara dia melanggar perintah Tuhan, maka dia akan mati. Itulah dia turun sampai sekarang manusia mati semua. Kalau Adam dan Hawa itu tidak melanggar dan tidak makan, dia akan hidup selamanya di surga. Oke. KD ya jadinya. Iya. Ada yang mau ditambahkan Bang Zuma? Sementara lanjut nyimak aja dulu, Dek. Siap, Abang. Nyimak, silakan. Turun dah. Ya. Ustaz Alif. Oke. Kembali menyimak monitor.